video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila adalah suatu dasar negara yang lahir berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Pancasila bersumber dari adat istiadat agama dan cara pandang manusia, sehingga nilai-nilai dari Pancasila sudah diakui oleh kebenarannya dan diangkat menjadi dasar negara Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun, yang awalnya Jepang membuat kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia termasuk salah satu kekuatan Jepang. Jepang akhirnya membentuk grup BPUPKI. Melalui badan bentukan inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara, di mana dasar negara tersebut muncul, dan dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagai dasar negara bersifat ideologis. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui Soekarno termasuk salah satu perumus Pancasila dan memberi nama UUD Negara. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletak pada kedudukan yang sangat kuat. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dan ini semua terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berakhir pada hilangnya di kurikulum nasional. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik. Dimulai dengan sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah Indonesia merdeka. Pembentukan negara serikat sistem liberal pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peristiwa G30 SPKI. Pada slide ini beragam banyak agama Indonesia yang terkadang menjadikan alasan memicu konflik horizontal antara umat agama. Yang berikut ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan, contoh pasar tradisional, menjadi sistem kapitalisme di mana keuntungan merupakan tujuan utama. Yang berikut ada paham komunisme, liberalisme, dan terorisme. Dan masih banyak lagi hal yang dalam kehidupan warga negara Indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang begitu mudah dan cepat tersebut. Adapun tantangan terhadap Pancasila, di mana unsur-unsur yang mempengaruhi perlawanan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara adidaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Yang kedua, menguasai isu-isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Yang ketiga, asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang keempat, meningkatkan keburuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan. Yang kelima, ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara motif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Next, cara mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahmi melalui kegiatan bekerja sama di segala bidang. Mengikat rasa saling menghargai di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Tidak mudah emosi, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, bersikap sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata, menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, menerima apa adanya.
Adapun tiga dimensi hakikat Pancasila, yang pertama, dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber nilai yang real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi identitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.